Indonesia itu indah, namun keindahan itu sedang diuji. Bayangkan, ketika kita bangun tidur, tanah di bawah kaki kita rusak. Air meluap, namun tanah bergetar tanpa baba. Sayangnya, semua itu bukanlah cerita fiksi, melainkan sebuah fakta yang sedang dan akan terus terjadi. Hari alam memberi tanda. Pertanyaannya, kita akan diam atau akan peduli? Kalau aku sih peduli. Gimana yang lain? Menurut saya yes. Masa anjir? Kalau aku peduli. Kalau kamu? Aku yes. Tahu kalau dia. Indonesia negeri yang kaya. Kaya akan tanah yang subur, laut yang luas, serta energi yang berlimpah. Namun Indonesia dalam kebimbangan dengan eksploitasi yang berlebihan, pembangunan yang merusak lingkungan, hingga eksploitasi alam akibat alam dan manusia. Dan disinilah kami akan menjelaskan 4 berita tentang fenomena alam akibat manusia serta alamnya sendiri. Salah satu contohnya adalah tambang galian ilegal J yang berada di kawasan Asta Tinggi, wilayah Keraton Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Aktivitas ini masih berlangsung hingga saat hari ini, meskipun tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan mendapat sorotan dari luar, contohnya seperti masyarakat dan pemerhati lingkungan. Aktivitas ini memiliki dampak yang sangat buruk. Contoh, situs sejarah yang bisa terjadi kerusakan, situs tanah yang mengalami perkerusakan, serta ekosistem yang terganggu. Hal ini karena pengawasan dan penegakan hukum yang kurang kuat dari pemerintah setempat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya akan mengangkat kasus banjir Jakarta. Banjir, Jakarta, dan Jakarta lagi. Tidak asing di kepala kita. Jika membahas tentang kebanjiran, pasti di kepala kita akan muncul Jakarta. Banjir Jakarta ini terjadi pada 26 Januari 2026. Terjadi di area Jakarta, khususnya pada Jabodetabek. Dan tidak hanya Jabodetabek saja, wilayah Jakarta terkena banjir ini. Banjir ini terjadi karena ada faktor alam, yaitu curah yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan meluapnya sungai ke permukaan jalan raya dan ke permukaan Jakarta. Hal ini sangat menyedihkan sekali karena akan menyebabkan dan menghambat aktivitas manusia, khususnya pada masyarakat yang ada di Jakarta. Mereka susah untuk beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa bersekolah, bahkan rumah mereka dan sekolah mereka sangat-sangat kotor. Dan ini sangat merugikan masyarakat yang ada di Jakarta. Dan BPBD pada saat itu memberikan solusi untuk menanggulangi bencana yang terjadi pada di Jakarta, yaitu dengan cara penyedotan air, deternisasi air, dan mencari sumber di mana penyebab yang menghambat aliran saluran air yang ada di Jakarta. Tentang penghambat, ya tidak jauh dari perbuatan manusia, yang terus-menerus melakukan membuang sampah sembarangan sehingga sampah itu ada di mana-mana, dan ini yang menyebabkan saluran air untuk berjalan dengan tenang. Dan kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Kita harus fokus menjaga lingkungan, peduli dengan lingkungan, dan jangan menganggap enteng dengan lingkungan. Jika kita ingin hidup aman, sejahtera, aman dari semua guncangan, yaitu menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu nomor 1 untuk menjaga kesehatan alam kita. Kasus ketiga yaitu gempa bumi. Baru saja terjadi gempa bumi pada Senin pagi 2 Februari 2026 dengan kekuatan sebesar 4,4 magnitudo. Gempa ini berpusat di laut, tepatnya di barat daya Pariaman dekat Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dengan titik koordinat sekitar 1,1 bintang selatan dan 99,7 bujur timur. Saking besarnya gempa bumi tersebut, guncangannya dapat dirasakan bahkan oleh masyarakat Kota Padang dan sekitarnya. BMKG mengungkapkan bahwa gempa bumi tersebut berasal dari aktivitas bawah tanah atau lapisan bumi yang berupa patahan atau sesar yang bisa terjadi di wilayah tersebut. Contoh yang keempat, yakni berita dari Munggabai pada Januari 2026 yang membahas proyek panas bumi yang berlabel energi hijau yang menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat di Sarula, Sumatera Utara dan di Pocoleo, NTT. Proyek yang melibatkan pemerintah dan perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 2010-an
kerusuhan yang menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di sana, khususnya masyarakat adat di sana. Karena pengeboran tersebut dapat memicu kerusakan lingkungan dan adanya gas H2O yang menimbulkan masyarakat di sana meninggal, serta adanya kebisingan yang dirasakan oleh warga dan juga terganggunya sumber mata air bagi masyarakat di sana, sehingga menimbulkan konflik antar warga dan masyarakat sekitar. Kasus ini menjadi sorotan karena proyek yang disebut ramah lingkungan justru dinilai merugikan bagi masyarakat sekitar. Berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan dari permasalahan yang ada. Pertama, dilarang mengeksploitasi secara berlebihan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, waspada dan tetap siaga. Yang keempat, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Ayo jaga bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.